Siapakah Ki Ageng Anombesari? Ki Ageng Anombesari itu adalah putra dari Ki Ageng Abdul Mursa, juga menantu dari Sunan Keprapen Raden Satmoto. Itu Ki Ageng Anombesari. Kenapa Ki Ageng Anombesari dimakamkan di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam budaya, dan salam sejahtera buat dulur-dulur Jawa Undercover dimanapun berada. Perjalanan kali ini, tim Jawa Undercover berada di Kompleks Makam Kuncen Caruban di Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Di dalam kompleks pemakaman yang telah resmi menjadi tempat wisata religi ini, terdapat makam tokoh seorang ulama besar di masa lampau, yaitu Kiai Ageng Anombesari atau Raden Neddokusumo, atau dikenal juga dengan nama Kiai Ageng Grabahan. Di kesempatan kali ini, Jawa Undercover berkesempatan berbincang dengan Mbah Icuk, seorang budayawan dan pemerhati sejarah asal Ponorogo. Kabarnya, beliau juga memiliki garis keturunan dari Kiai Ageng Anombesari. Selamat siang Mbah Icuk. Siang, Mbak. Ya. Mungkin bisa Mbah Icuk ceritakan tentang sejarah makam Kuncen Caruban ini, Mbah? Monggo. Makam Kuncen, gini Mbak ya, saya terangkan dulu sejarahnya Kuncen. Kuncen dulu di waktu bupatinya Kanjeng Raden Tumenggung Notosari itu kan mengajukan permohonan ke Pakubuwono II yang di Surakarta. Setelah itu hari Rabu Pon tanggal 28 Oktober 1794 itu desa Sawahan dinyatakan desa Perdikan menjadi nama desa Kuncen. Itu plus dengan ulang tahun atau haul meninggalnya Eyang Anombesari ke 149. Jadi berdirinya desa Kuncen itu harinya Rabu Pon, tanggalnya kalau di catatan silsilah Kanjeng Raden Tumenggung Notosari itu 4 Robingo lahir 1721, tapi itu mungkin salah. Kalau di catatan saya betul 4 Syawal, tahunnya Wawu, terus tahunnya 1209 Hijriah. Tapi kalau tahun Masainya 28 Oktober 1794. Itu masalah sejarah Kuncen ya. Nah, makam di Kuncen ini banyak dimakamkan leluhur-leluhur pejabat-pejabat tinggi seperti Eyang Notosari itu tadi, Yang Prawirosari, Eyang Mangkudipuro Bupati Madiun waktu itu yang ke-13. Lalu ada lagi Raden Jayengrono II. Jayengrono II ya dari sini beserta ibunya yang namanya Raden Gajah Sorengpati, itu ibunya Jayengrono I yang di Ponorogo.
Di sini dan tadi Mbah Icuk menyampaikan ada salah seorang tokoh agama yang dimakamkan di sini, yaitu Ki Ageng Anom Besari. Oh iya. Nah, ya. Mungkin bisa Mbak Icuk jelaskan siapa sosok Ki Ageng Anom Besari tersebut. Oh ya. Ki Ageng Anom Besari adalah putra dari Raden Gajah Gamodo. Bukan Gajah Modo ya. Raden Gajah Gamodo itu seorang tokoh pejabat Mojopahit yang mau memakai gelar nama Islam yang pertama yang bernama Syekh Abdul Mursyad. Nah, Syekh Abdul Mursyad itu waktu itu domisilinya di Merican, Kediri. Tapi sekarang makamnya ada 3 versi, satu ada di Merican, 2 ada di Mbadal Ngadiluwih, Kediri, yang ketiga ada di Stono Landean, Bakalan Grogol juga Kediri. Nah, siapakah Ki Ageng Anom Besari? Ki Ageng Anom Besari itu adalah putra dari Ki Ageng Abdul Mursyad, juga menantu dari Sunan Giri Keperapen Raden Satmoto. Itu Ki Ageng Anom Besari. Nah, kenapa Ki Ageng Anom Besari dimakamkan di sini? Waktu itu Ki Ageng Abdul Mursyad sudah melepaskan kebangsawanannya, beliaunya memilih dakwah Islam. Nah, setelah putranya dewasa, putranya itu kan ada 3. Yang satu Syekh Abdurrahman yang makamnya di Desa Srigading, di Dusun Srigading, Desa Mbulurjo, Kecamatan Kauman, Klangprit, Tulungagung, yang punya putra Syekh Basarudin. Terus yang kedua Ki Ageng Anom Besari, juga Raden Nedo Kusumo, juga Ki Ageng Grabahan. Yang ketiga itu namanya kurang jelas, tapi di catatan ditulis Nyai Nedo Muhammad. Nah, Nyai Nedo Muhammad itu makamnya di Solo. Nah, terus Ki Ageng Anom Besari itu meninggalnya ini, dicatat ini, meninggalnya 17 Recep 1655 Hijriah atau 23 Mei 1655 Masehi, harinya Akad Kliwon. Jadi sekarang setiap tanggal 17 Recep itu diadakan haul doa bersama di makam sini untuk masyarakat Kuncen. Baik Mbah, kemudian apa yang membuat Ki Ageng Anom Besari setelah wafat dimakamkan di sini, Mbah? Gini Mbak, Ki Ageng Anom Besari dimakamkan di sini karena gini, diutus sama orang tuanya Ki Ageng Syekh Abdul Mursyad itu tadi dakwah. Tapi dakwahnya Ki Ageng Anom Besari itu seperti wali-wali itu. Jadi seperti musafir berkelana. Nah, kenapa dimakamkan di sini? Karena terakhir dakwahnya di sini, dan di sini ini Ki Ageng Anom Besari itu dakwahnya sambil keliling jualan gerabah. Karena jualan gerabah itulah akhirnya Ki Ageng Anom Besari diberi nama Ki Ageng Grabahan, itulah namanya. Gitu. Baik, dari informasi yang kami peroleh, Mbah Icuk merupakan orang yang memiliki kepedulian yang luar biasa besar dengan keberadaan makam Kuncen Caruban ini. Namun mengingat Mbah Icuk sendiri bukan berasal dari sekitar daerah ini atau penduduk Kabupaten Madiun, tapi dari Ponorogo. Kalau boleh tahu Mbah, apa yang melatar belakangi kepedulian Mbah terhadap makam ini? Ya, yang pertama memang saya suka nguri-nguri merawat peninggalan-peninggalan eyang-eyang, atau saya anggap seperti eyang-eyang itu saya anggap pahlawan. Jadi saya ingat pesan Pak Karno itu, Mbak, jas merah jangan melupakan sejarah. Jadi saya ingin melestarikan sejarah eyang-eyang. Apakah misi-misi eyang-eyang dulu
saya merawat itu karena eyang-eyang ini sudah berjasa. Saya ingin memberikan sesuatu sudah tidak bisa. Biasanya cuman saya merawat makamnya dan berdoa wasilah untuk memintakan maaf kepada eyang yang sudah berjasa pada kita-kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan percikan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu, insya Allah saya juga masih zuriyah keturunan dari eyang ini yang ke-10. Itulah yang latar belakangi saya. Mengapa saya kok peduli? Saya punya prinsip, Mbak. Saya ke Kuncen, ke makam Kuncen, saya punya prinsip, jangan apa yang saya dapatkan dari Kuncen, tapi apa yang saya berikan kepada Kuncen. Itulah prinsip saya, Mbak. Baik, Mbah. Mungkin ada pesan yang ingin Mbah Icuk sampaikan kepada masyarakat dan pemerintah mengenai keberadaan, perawatan, dan pelestarian makam Kuncen Caruban ini. Monggo, Mbah. Untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kuncen, marilah kita rawat dan kita uri-uri. Kita uri-uri itu jangan disalah tafsirkan kita memuja-muja yang dimakamkan. Kita merawat supaya orang berziarah silaturahim wasilah wonten di sini ada kenyamanan dan ada keamanan. Ingat, kita di sini duduk di tanah babatannya eyang, minum air di babatannya eyang. Cara bahasa Jawanya, ora ketang sak biaring payung awake dhewe manggon enek babate eyange. Pramila kita akan memberikan sesuatu sudah tidak bisa, cuman bisa merawat dan mendoakan. Itu, Mbak. Untuk pemerintah daerah, karena makam Kuncen ini adalah makam waliullah, sangat berpotensi untuk wisata religi. Saya harapkan pemerintah daerah peduli merawat dan mengembangkan wisata religi yang di desa Kuncen ini. Karena apa? Saya tahu setiap ada kegiatan Harlah NU, ada kegiatan hari jadi Madiun, itu semua kumpulnya di makam Kuncen. Apalagi Bapak Bupati bila waktu hari jadi Kota Madiun juga nyekar di Kuncen. Itulah harapan saya, Mbak. Baik, Mbak, terima kasih atas keterangan dan penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Matur nuwun, Mbak. Terima kasih. Selamat siang. Banyaknya pundung atau gundukan tanah yang ada di sekitar makam Ki Ageng Anom Besari ini dipercaya sebagai salah satu wujud kearifannya dan kesaktian Ki Ageng Anom Besari pada saat beliau masih hidup. Selain makam Kiai Ageng Anom Besari, di makam Desa Kuncen Caruban ini, di area kompleks makam Kuncen Caruban juga terdapat sejumlah makam Bupati Madiun dan Bupati Caruban serta kerabatnya, antara lain Pangeran Mangkudipuro, Bupati Madiun ke-13, Bupati Caruban Raden Cokrokusumo I, Raden Cokrokusumo II, Raden Tumenggung Notasari, Raden Tumenggung Wiknyo Subroto, dan Raden Tumenggung Jayeng Rono. Dulur Jawa Undercover, demikian perjalanan tim Jawa Undercover di makam Kuncen Caruban, Kabupaten Madiun. Semoga informasi dapat bermanfaat dan menambah khasanah pengetahuan sedulur semua. Sampai jumpa lagi di perjalanan kami berikutnya. Tetap semangat. Salam santun, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.